Channel. Oke, jadi pembahasan kali ini tentang menanamkan kejujuran. Jadi kenapa sih ayah harus menanamkan kejujuran kepada Dani itu? Ya, jadi gini, apa sih kok kita ini harus jujur? Untuk mencapai sebuah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam diri pribadi kita, syarat utamanya harus jujur. Jujur kepada siapa? Pertama adalah jujur kepada diri sendiri, jujur kepada rasa kita, ya, jujur kepada diri kita. Kenapa kita ini harus jujur kepada rasa kita? Karena rasa itu akan selalu menunjukkan yang benar. Nah, kalau kita ini nggak benar, nggak jujur, otomatis kita itu akan pasti tidak damai. Kita pasti akan selalu ada persoalan di dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam tindakan kita. Itu biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak tepat. Oleh karena itu, jujur itu menjadi penting. Karena itu adalah hal pertama dan utama yang paling penting di dalam setiap pribadi. Nah, kenapa ayahnya kasih tahu kamu harus jujur? Kalau itu tidak kamu miliki, jujur itu bukan menjadi satu tindakan yang menjadi kebiasaan kita. Itu akan penuh masalah dalam kehidupan ini. Kamu harus tahu, jujur bukan tulisan, jujur bukan pelajaran. Jujur itu adalah tindakan. Tindakan yang bagaimana? Tindakan yang benar. Benar itu ukurannya apa? Benar itu ukurannya tentram, damai, bahagia. Bahagianya siapa? Bukan bahagianya lewat pikiran kamu, panca inderamu. Kalau itu namanya kesenangan. Kalau jujur itu bahagianya dari mana? Dari dalam. Dari dalam keluar. Itu baru yang namanya jujur benar. Ya, meskipun dalam kenyataannya masih terkadang suka bohong ya guys. Nah, tadi kan ayah ngomong soal rasa ya kan. Mungkin Dani kan ngerti ya maksudnya rasa. Maksudnya bisa lah bedain rasa dan perasaan. Nah, teman-teman di luar sana kan sering ya, maksudnya rasa dan perasaan itu sesuatu yang sama aja deh gitu. Padahal mah rasa sama perasaan tuh beda gitu. Mungkin ayah bisa jelasin ke teman-teman, bapak ibu, om tante, kakak, adik di luar sana. Rasa dan perasaan. Rasa sendiri itu macam-macam. Ada rasa tubuh kita, raga namanya. Itu misalnya kita bisa merasakan pahit, manis, asam, itu rasa raga kita. Oke. Jadi perasaan adalah rasa yang selalu berubah. Contoh misalnya, kamu misalnya jatuh cinta misalnya, itu orang mengatakan itu perasaan. Nah, kalau perasaan pasti berubah, karena cinta itu bukan perasaan. Cinta yang sesungguhnya itu bukan perasaan. Itu ada di dalam pusatnya rasa. Di dalam itu yang tidak bisa diatur oleh pikiran kita. Kalau misalnya sedang sakit gitu, berarti rasanya ya kalau sakit apa dulu? Kalau sakit karena kamu misalnya putus cinta, itu bukan rasanya yang sakit, perasaannya. Kenapa perasaan? Karena kamu punya rasa memiliki. Rasa memiliki itu apa? Ya pikiranmu, angan-anganmu, panca inderamu, itu yang membuat kamu menjadi sakit. Coba kalau nggak ada itu, nggak akan sakit, biasa aja. Rasa yang sesungguhnya itu nggak bisa tersakiti. Dia tidak bisa diatur oleh pikiranmu, oleh perasaanmu, oleh panca inderamu, itu nggak bisa diatur. Karena rasa yang sejati itu merdeka, tidak bisa diatur oleh siapapun, termasuk pikiranmu nggak bisa mengatur itu. Makanya dia disebut suci. Rasa itu suci. Kenapa? Tidak bisa dicampuri oleh pikiran kita. Itu mengapa ketika kita masuk ke dalam diri, kita berdiam diri, merasakan yang ada dalam diri kita. Itu yang penting. Maka harus jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu nggak jujur pada dirimu sendiri, bagaimana kamu akan jujur sama orang lain? Tidak mungkin. Jadi jujur pada diri sendiri itu pokok. Diri sendiri itu siapa? Ya rasa sendiri. Orang bisa membohongi orang lain?
tapi nggak pernah bisa membohongi rasanya sendiri. Oleh karena itu sering disebut, gitu, meskipun kamu semua orang kamu bohong, tapi kamu tidak pernah mampu membohongi dirimu sendiri. Karena di sini itu tidak bisa kamu atur. Yang ada di dalam dirimu, rasa yang terdalam sana, itu nggak bisa diatur. Siapapun itu, semua manusia sama. Karena dia itu merdeka, pribadi, dan bekerja menurut dirinya sendiri. Tidak bisa dicampuri pikiran kita, diatur-atur oleh pikiran kita, tidak bisa. Itu perbedaannya, rasa dan perasaan. Berarti kenapa harus jujur itu? Nah, dari Dani semenjak SD sampai pada akhirnya itu Dani kuliah di Jogja sendiri, dan ini FYI, jadi tuh pernah suatu waktu, jadi kan kalau misalnya waktu masih di Bali itu tuh jam berapa ya, jam 7 malam itu harus di rumah. Emang kebetulan kan rumahnya masuk dan gelap gitu. Nah, ketika di Jogja kuliah sendiri, free dong, nggak ada yang atur, nggak ada yang kamu pulang jam 7, nggak ada yang begitu tuh. Terus tuh ke sebuah klub, udah jam 11 nih, aduh kayaknya aku nggak cocok deh, aku pulang aja gitu kan. Itu rasanya tuh bener-bener gak tentram, gak damai. Terus sampai pada akhirnya ya emang gak langsung jujur sih sama ayah, tapi beberapa bulannya itu baru bilang sama ayah. Padahal ayah tuh juga gak nanya, tapi Dani itu selalu ngomong, ini mau pergi kemana, ini nanti sama siapa. Soalnya dari Dani sendiri pasti ngomong gitu. Kalau jujur itu menurut ayah ya, kalau kamu gak jujur tadi, kamu nggak ngomong sama ayahnya misalnya, kamu pergi kemana, ayahnya juga nggak akan bertanya hal kayak gitu. Tapi kamu pasti akan tahu dan akan ketahuan. Kamu kan nggak ketahuan karena dari perilakumu, dari mukamu bisa kelihatan. Benar atau enggak? Kan Dani pinter acting. Meskipun kamu bilang, yang namanya rasa itu nggak bisa bohong, nggak pernah bisa bohong. Kamu di Jogja, itu ayahnya beri kepercayaan penuh. Silakan kamu di Jogja, yang pokoknya lah kamu di Jogja itu kan studi kuliah. Bahwa kamu melakukan hal lain, sesuatu yang baru bagi kamu, mungkin ayahnya mungkin nggak tahu. Ya, bisa saja juga nggak tahu. Kamu pergi kemana itu juga nggak tahu. Tapi kamu mungkin nggak akan gelisah sendiri. Karena apa? Itu tertanam di dalam dirimu. Kalau kamu salah, kamu tahu. Karena dadamu itu akan memberitahu yang di dalam dadamu, rasa di dalam dadamu memberitahu kamu, ini benar, ini enggak. Kamu kalau terus lakukan, salah, kamu sengsara sendiri, siapa yang nanggung? Ya kamu sendiri. Kalau kamu susah, ya kamu sendiri. Bukan ayahnya. Orang pertama yang akan menyesali atau yang akan mengalami setiap kesalahan itu siapa? Ya diri sendiri. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan pada kamu, siapa yang merasakan pertama? Kamu. Nah terserah kamu toh. Kalau kamu mau merasa nggak nyaman, merasa tidak damai, ya itu urusanmu, bukan urusan ayahnya. Karena kamu di dalam diri kamu sudah ada yang mengatur. Nah tinggal kamu mau ikut yang mana? Mau ikut yang damai atau mau ikut yang nggak damai? Nah itu milih sendiri, terserah. Kan gitu. Jadi itu fungsinya tutor dan sembur ketika Dani masih di bangku sekolah ya, SD, SMP, SMA. Nah mungkin temen-temen di luar sana yang tahu ayah ini tuh sebenarnya kayak galak, garang. Nah itu sebenarnya tuh ya terserah anaknya mau ngapain, terserah gitu. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan, menaruh kepercayaan 100% gitu. Cuman nggak enak aja, kayak padahal nggak bener-bener nggak ada yang nyuruh, dan teman-teman gitu pasti ngapain sih harus ngomong gitu, aku aja nggak ngomong gitu loh, nggak tahu juga, refleks aja gitu, pasti selalu telepon, selalu ngomong gitu sih. Kalau iya. Dani sih, Jadi gini, kamu dari kecil ayahnya kasih tahu, ayahnya didik untuk belajar dalam pengertian untuk berperilaku atau bertindak yang benar. Benar dalam pengertian ini apa? Kamu harus jujur. Jujur dalam pengertian ini adalah kamu jujur pada dirimu. Bahwa kita pernah tidak jujur, semua orang pernah tidak jujur. Kalau semua orang selalu jujur tuh pasti dia bohong. Ayah aja 100% jujur nggak? Ya pernah. Iya benar. Karena kita pasti pernah melakukan itu. Cuman masalahnya, ketika kita berbuat tidak jujur, itu kita bisa merasakan rasanya itu seperti apa. Ketika kita tidak damai, kita tidak tentram, batin kita bergejolak,
pikiran kita kacau, apa yang itu mau diteruskan? Perbuatan itu yang tidak benar itu mau diteruskan. Kalau mau diteruskan ya silakan, tapi tanggung sendiri risikonya. Kan gitu. Jadi tanggung jawab kita masing-masing itu menata ketentraman, kebahagiaan diri kita masing-masing. Iya. Gitu loh. Dani harus bisa menata ketentraman, kebahagiaannya Dani. Artinya apa? Disitulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kamu merasa bahagia dari dalam, ingat loh ya, bahagia yang sesungguhnya itu dari dalam, bukan dari sini. Bukan dari mata, bukan dari telinga, bukan dari mulut, bukan dari sini. Ini sumber kebahagiaan itu ada di dalam sini. Itu pasti bahagia, apapun situasinya. Kalau kita mengerti itu, semua akan baik-baik saja. Itu tidak akan ada persoalan apapun. Asal kita tahu di mana sumber daripada kebahagiaan itu. Jadi pikiran kita, angan-angan kita, panca indera kita, itu kalau bekerja sendiri, ya, bekerja sendiri artinya menuruti itu saja, orang pasti kacau. Pasti akan berpikir keras, pasti akan melakukan segala sesuatu yang menurut pikiran itu benar. Padahal sumber kebenaran bukan dalam pikiran, bukan dalam angan-angan, bukan panca indera. Itu bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran yang sesungguhnya itu ada di dalam rasa. Karena di dalam rasa itulah ada yang namanya sang sejati, atau sesungguhnya yang disebut sumber kebenaran itu ada di dalam diri kita. Maka orang bilang Tuhan ada di mana? Ada di dalam diri kita. Kalau kita mengenali itu, setiap orang mengenali itu, semua akan baik-baik saja. Lu ayahnya ngomong itu karena dasarnya kenyataan. Kalau nggak nyata, ngapain diomongin? Benar itu nyata. Bukan opini, bukan pendapat. Pendapat itu dari pikiran. Kalau nyata itu artinya ya nyata, rasa. Bukan merasa, tapi terasa. Teman-teman di luar sana itu tuh nggak banyak, nggak semuanya yang dituturin atau ditanamin untuk jujur dari kecil gitu kan. Di saat teman-teman udah dewasa itu sebenarnya tuh pingin jujur, cuman tuh dia udah kebayang-bayang takut nih kalau misalnya aku jujur tuh pasti bakal kayak gini. Contohnya Dani, ya kan? Dani itu, aduh jujur nggak ya sama ayahnya? Ini ayah mau sama ayahnya apa sama bundanya kalau ngomong? Kalau sama bundanya tuh Dani udah kepikir rar gitu. Kalau ayah itu bisa rar, bisa enggak gitu. Nah itu tuh kalau menurut ayah gimana? Bagaimanapun jujur itu penting. Yang mengatakan mengajak kita tidak jujur itu siapa? Pikiran kita. Angan-angan kita, panca indera kita mengajak kita untuk tidak jujur. Tapi rasa kita yang ada di dalam diri kita selalu jujur, tidak pernah bohong. Karena apa? Karena itu suci. Akan mengatakan apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi kalau mau nggak jujur dan sebagainya, ya terserah saja. Yang menanggung ketidakjujuran siapa? Kita masing-masing. Yang menanggung ketidakbahagiaan siapa? Ya kita masing-masing. Makanya yang paling populer, setiap kita pribadi mengatur diri kita pribadi, jujur pada diri pribadi. Kalau sama diri kita sendiri saya nggak jujur, lo bagaimana mau jujur sama orang lain itu ya mustahil, tidak mungkin. Jadi ada satu rangkaian tuh antara rasa, ya rasa, ucapan dan tindakan itu satu. Kalau rasa, ucapan dan tindakan itu satu, itulah yang disebut kebenaran. Kalau bahasa Jawanya bunyinya begini, rasamu, unimu, tumindakmu siji. Itu sing diarani bener. Apa? Jujur. Rasanya jujur, ucapannya jujur, tindakannya jujur. Maka kamu pasti damai. Tidak mungkin kamu nggak damai. Nah kalau orang nggak bahagia itu bukan salahnya siapa-siapa, ya salahnya dirinya sendiri. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Nah itu namanya kita selalu hati-hati dalam bertindak. Itu akan hati-hati. Kenapa? Tanggung jawab dalam setiap tindakan itu harus kita tanggung. Kamu hanya berbuat, kamu yang tanggung, tidak boleh. Itu namanya tidak konsekuen, tidak tanggung jawab. Terus pesan-pesan untuk orang tua mungkin yang sedang menonton. Yang pertama harus jujur siapa? Untuk mengajar, misalnya ayah mengajari dan itu jujur. Siapa yang harus jujur pertama? Ayah. Ya ayahnya. Kalau ayahnya saja nggak jujur, kok nyuruh kamu jujur? Bisa? Enggak. Nggak bisa.
Maka semua kembali kepada sebagai orang tua juga harus jujur sama anaknya. Kalau orang tua nggak jujur sama anaknya, bagaimana nyuruh anaknya jujur itu ya nggak mungkin. Jadi ya kita sebagai orang tua ya harus jujur sama anak. Sehingga apa? Anak juga akan jujur. Maka sering dibilang orang tua itu sebagai contoh atau teladan. Teladannya siapa? Ya anaknya dari keluarganya. Kalau orang tua, misal ayahnya tidak jujur sama bundamu misalnya, sama kamu, ya bagaimana kamu akan jujur samanya itu ya tidak mungkin. Karena sudah tidak diajari untuk itu tidak menjadi pedoman pokok. Sering ayahnya selalu bilang, itu hal yang pokok, yang utama, yang harus tertanam dalam diri kita, dalam rasa kita, jelas dalam pikiran kita, dalam ucapan kita. Terus satu, kalau orang Jawa bilang itu baru mandi namanya. Ngomong itu bisa mandi, punya makna. Rasamu, unimu, tumindamu, siji. Itu baru mandi namanya. Oke. Kita lanjut pembahasan ini di minggu depan, Sabtu depan. Jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian like dan share ke teman-teman kalian yang ngerasa kayaknya nih dia perlu nih denger. Kalian bisa share dan kalian bisa juga tulis di kolom komentar kira-kira mau bahas apa sih. Pasti dibahas dan dijawab. Oke? Tuturin aja.